Saya lahir di Sungai Cabang tanggal 10 Mei 1979. Kerjaan saya sebagai seorang petani, dan di sela-sela waktu saya mencoba untuk bercocok tanam, yaitu bercocok tanam jambu madu. Saya menekuni usaha jambu madu sudah berjalan sekitar 3 tahun, dan menurut saya penghasilan jambu madu ini sangat-sangat menjanjikan untuk kalangan petani, barang siapa yang mau mencobanya. Dan untuk setiap bulannya saya bisa mendapat keuntungan sekitar 10 juta di lahan yang tidak sebegitu lebar, sekitar 12 rantai lah. Dan untuk para petani yang memang hobi untuk mengembangkan usaha, baik di bidang pertanian, peternakan, ataupun di bidang yang lain, saya harapkan untuk bercocok tanam jambu madu, karena prospek jambu madu ini sangat-sangat menjanjikan. Saya melakukan penanaman jambu madu ini, dan saya dapat menjual hasilnya ke toko-toko terdekat dengan kisaran harga 25 sampai 27 ribu per kilonya. Untuk perawatan jambu madu yang sangat terpenting adalah di bidang penyiramannya. Walaupun bidang-bidang lain sangat penting juga, tetapi bidang penyiraman itu sangat lebih penting. Karena apabila penyiraman itu kurang, maka pohon jambu itu akan tidak sangat sehat. Dan untuk melakukan pembuahan, kita seleksi buah-buah yang memang kita seleksi, kalau bisa buah itu cukup 3 saja. Nah, seperti ini yang udah jadi kan. Nah, dan untuk yang ini misalnya kita buang aja semuanya. Nah, kita tinggalkan nanti yang kita perlukan saja. Nah, mana yang perlukan, itu yang terus kita sortir aja kan. Nah, kalau kira-kira udah baru bisa kita bungkus. Nah, beginilah. Nah, ini kita sisakan 3 saja. Nah, baru setelah itu kita bungkus. Nah, supaya hasilnya dapat lebih memuaskan. Untuk masalah pemupukan, biasanya kita lakukan pemupukan itu kurang lebih 1 minggu itu 2 kali pemupukan, yaitu 3 hari sekali. Untuk pupuk yang kita pakai adalah pupuk cantik, pupuk NPK Mutiara, pupuk TSP. Untuk pupuk NPK kita pakai untuk memperbanyak buah. Untuk pupuk cantiknya kita pakai untuk memperbesar buah. Dan untuk pupuk TSP kita pakai untuk memperbaiki batangnya. Untuk hama di pohon jambu madu ini tidak sangat begitu sulit, tidak seperti bertani di pohon cabai. Kalau untuk hama di pohon jambu ini cuman ada paling ulat gaya itu, terus lalat buah, terus kutu-kutuan. Untuk insek yang kita pakai, biasanya kita cuma hanya memakai metindo untuk untuk ulat, sekalian untuk kutu-kutu juga bisa. Terus sangkur kita pakai juga. Usaha budidaya jambu madu ini kita sebenarnya modal itu tidak sangat besar kalau kita cukup menerima dengan bibit yang kecil, ya kan. Tapi kalau kita ingin cepat berhasil, seperti saya kemarin kan, begitu saya mulai, saya ingin cepat berhasil, jadi saya beli bibit yang kisaran besarannya yang harga-harga 70 sampai 80-an ribu. Jadi untuk lahan yang saya tanam seluas ini, saya menghabiskan dana sekitar 45 juta untuk sekitar 400 batang. Untuk penyiraman jambu madu, kita pakai pipa 1/4
Dan di setiap pohon kita kasih selang-selang yang kecil atau selang bangunan itu yang untuk menimbang air untuk bangunan itu. Nah, jadi setiap pohon itu kita kasih satu kan, dan di ujung-ujungnya kita kasih keran atau untuk pembagiannya. Untuk pemasaran hasil buah jambu madu, saya sudah memasarkannya. Yang paling jauh memang sementara ini masih sampai Pekanbaru. Yang saya pasok yang rutin di Pasar Duri, yaitu Toko Merona. Untuk di daerah pinggir saya juga masukkan. Untuk daerah Dumai saya juga sudah memasukkannya. Dan untuk daerah Bagan Siapi-Api. Untuk masalah pemasaran jambu madu, bagi teman-teman yang berminat untuk memasarkannya atau yang berminat untuk berbudidaya jambu madu, silakan hubungi ke nomor saya 0852 7118 5652. Dan jangan malu jadi petani. Soalnya petani itu sangat asik, sangat menyenangkan. Kita dapat lebih enjoy gitu berada di lingkungan pertanian kita, baik di tanaman-tanaman yang lain selain jambu madu gitu. Dan di sini saya juga menggabungkan usaha-usaha yang lain seperti saya beternak domba. Untuk masalah kotorannya bisa saya masukkan ke jambu madu untuk bentuk dasarnya. Untuk omset per tahun saya perkirakan sekitar 100 jutaan lah gitu. Dan untuk bagi para petani, jangan malu jadi petani. Soalnya petani itu gimana ya, begitu kita ada ilmu, kita punya kemampuan, kalau kita implementasikan di bidang yang kita mampu, itu akan lebih mengasihkan gitu. Dan jangan pernah malu kita jadi seorang petani. Soalnya kalau tidak kita yang memajukan daerah kita dengan hasil pertanian itu, siapa lagi? Jadi jangan pernah malu untuk jadi petani.